Ya aliyu man qara'al Qur'an wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladina nabasu kitaballahi wara'a. Wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi dia belum menghalalkan sesuatu yang halal di dalam Al-Quran dan belum mengharamkan sesuatu yang haram di dalam Al-Quran, maka dia adalah orang termasuk orang yang melempar Al-Quran di belakang punggung mereka. Assalamualaikum TV. Jelegar, jelegur. Inikah yang harus kita waspadai bahwa gimana itu? Yang pasti kan tadi yang Abu Les sebutkan bahwa tentunya kesadaran diri kita dulu yang harus dimunculkan ya, pada saat sehingga kita tidak terjebak dengan duniawi kita gitu. Kita tidak menganggap bahwa dunia ini adalah sebuah atau sesuatu yang kekal, atau bahkan kita sendiri lupa bahwa ada kehidupan yang kekal sebetulnya, yaitu setelah kematian atau kepulangan kita dari dunia ini. Nah, bagaimana itu untuk menyadarkan atau mengingatkan diri kita bahwa apa yang ada di dunia ini adalah sebuah kefanaan. Ya, sebetulnya kita itu sudah memahami bahwa setiap diri kita ya, kita memahami bahwa hidup ini memang sementara. Anda kalau nyangka kalau nggak ada, ya, setiap orang pasti akan mati. Nah, ketika mati itu nasibnya bagaimana? Nah, ini sebetulnya menjadi pemacu pertama untuk kita pahami terlebih dahulu bahwa kita ini akan mati. Satu itu, secara otomatis berarti kan kita akan berpikir tentang ada tujuan-tujuan yang sesungguhnya harus kita kejar di dunia ini kan. Kenapa harus kita kejar? Intinya kita mati. Kalau kita mati lalu kemudian misalnya ngapain begitu? Kita bisa melihat indikasi-indikasi yang ada di tengah-tengah kita, misalnya di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini paling istimewa, Paling sempurna diciptakan oleh Allah. Itu kan sudah mengindikasikan bahwa memang dunia ini untuk manusia, untuk ujian hidup manusia. Nah, karena ini adalah merupakan ujian, sebenarnya apa sih menghadapi ujian itu? Nah, itu pertanyaannya itu. Ya, seperti apa sih menghadapi ujian yang semacam ini? Sementara kan ternyata kita sendiri suka bahwa kita hidup di dunia, tapi kita tidak boleh terlalu mengedepankan dunia. Nah, ini menyikapinya gimana? Ya, jadi memandang dunia itu bukan sampai ke dalam hati kita. Dalam urusan duniawi itu adalah ranah logika sesungguhnya. Kita bekerja itu ranah logika, jangan dimasukkan di dalam hati. Nah, seringkali orang itu terjebak di sana. Urusan duniawi masuk ke dalam hati. Nah, ini menjadi persoalan, misalnya di situ awalnya. Lalu bagaimana? Ya memang kita diperintah oleh Allah untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari uang sebanyak mungkin, silakan. Tetapi harus ada tujuan kepada Allah juga. Nanti ketika Allah berikan banyak uang sekalipun, ya dia akan kembalikan kepada Allah juga. Nabi dulu pernah menyampaikan bahwa andai aku diberikan oleh Allah gunung emas, maka aku akan pergunakan cuma 3 hari untuk dakwah Islam. Nah, ini kan luar biasa ya. Artinya ini menunjukkan harta yang sebesar apapun yang dimiliki oleh kita, ya seharusnya memang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena min Allah, karena dari Allah. Setiap rupiah yang kita miliki itu akan ditanyakan oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ranah logika silakan bekerja, silakan berpikir, silakan mengembangkan, silakan inovasi, apa
apapun itu silakan dilakukan, tapi ranah logika. Tapi urusan hatimu jangan sampai mencintai dunia. Nah, yang menjadi persoalan itu mencintai. Karena kalau sudah mencintai, kan Nabi pernah menyampaikan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Mencintai dunia itu menjadi pangkal daripada kerusakan, kesalahan. Setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan awalnya karena mencintai dunia. Nah, jangan-jangan kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lakukan, dan kadang-kadang itu berulang lagi, ini awalnya dari kubu dunia, mencintai dunia. Jadi yang di dalam hatinya itu bagaimana saya dapat uang, bagaimana saya dapat sekian banyak dan seterusnya, sampai kepada dalam urusan ibadah pun pengennya ditukar dengan urusan dunia tadi. Nah, itu kan malah terjebak jauh gitu. Maka intinya adalah siapapun di antara kita, jadi siapapun, sebanyak apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak sedikit pun merubah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya untuk menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Les tentang apa dunia, bahwa kita tetap menyertakan Allah dalam setiap gerak langkah kita ya kan, sehingga dalam pencarian nafkah itu kita terjaga untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita, mencari nafkah yang tidak halal, sehingga apa yang kita hasilkan itu adalah sebuah sesuatu yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk selanjutnya ya di bab nafsu nih kan. Nah, ini nih yang mungkin tidak kalah pentingnya. Jadi, terkait dengan urusan dunia tadi otomatis ada keterkaitannya nih dengan nafsu, sehingga pada saat orang mungkin tidak mengenali nafsunya, tidak atau belum bisa menentukan nafsunya, maka dia akan dia akan mengambil apa saja, tidak peduli itu halal, tidak peduli itu haram gitu. Nah, apa nih dengan nafsu ini? Ya, Nabi Yusuf itu dulu pernah mengatakan wama ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Dia berkata bahwa aku tidak selesai-selesai dalam urusan menempatkan menghindari nafsuku ini, gak selesai-selesai. Karena memang selama dia seseorang itu hidup, tidak pernah yang namanya lepas dalam nafsu itu, karena yang masih ada di dalam dirinya. Karena menjadi syarat ujian manusia itu di nafsunya. Andai manusia tidak punya nafsu, ya sudah melebihi daripada malaikat, sudah jauh melebihi malaikat. Tapi dengan nafsu itu menjadi ujian yang nyata bagi manusia. Nah, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafsu ini, maka yang harus dipahami adalah gejolak yang ada pada nafsu yang kita miliki ini. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi sungguh yang namanya nafsu itu, dia selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Indikasinya kelihatan. Pokoknya kalau ada bisikan-bisikan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, pahamilah bahwa itu adalah nafsu. Sebaliknya, ketika engkau enggan melakukan sesuatu yang baik, apalagi dalam urusan ibadah, nanti, nah itu adalah ciri bahwa itu juga nafsumu. Jadi indikasi-indikasi yang terjadi, yang muncul dari nafsu itu sendiri harus kita pahami dulu bahwa itu nafsu loh. Maka jangan ikuti karena itu nafsu. Kalau diikuti bagaimana? Ya selamanya dia terjerembab dalam kekuatan nafsu yang dia miliki sendiri. Makanya ada peribahasa yang mengatakan orang itu pengen menjadi orang itu yang harus mengalahkan dirinya sendiri. Itu yang sulit. Nah, itu yang sulit. Apa itu? Ya nafsu tadi. Jadi kalau misalkan nafsunya sudah ditahan, nafsunya sudah bisa dia kuasai, maka apapun yang menjadi keinginan, yang menjadi tujuan, yang menjadi apa saja itu, maka dia akan bisa menjalankan. Jadi sebetulnya kalau untuk membahas nafsu tentunya harus kita ada session tersendiri ya harusnya, karena sebagian orang itu hanya menganggap bahwa sesuatu yang buruk
itu nafsu. Tapi ternyata kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, bahwa nafsu itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan itu mungkin akan kita kaji secara khusus nanti tentang bab nafsu itu sendiri. Oke, nah selanjutnya yang tiga itu tadi yang Bu Layes sampaikan bahwa setan dari jenis jin. Setan dan jin apa sih? eh ada persepsi yang menyampaikan bahwa setan ya setan, jin ya jin gitu. Sementara tadi yang disampaikan Abu Es itu adalah ya setan dari jenis jin. Nah, apakah jin ini adalah bagian dari setan itu sendiri? Ya, antara jin dan setan. Jadi jin itu maknanya lebih luas. Jin itu ada yang muslim, jin itu ada yang kafir, ada yang belum muslim juga begitu. Nah, setan ini adalah termasuk golongan jin yang dia ingkar kepada Allah, yang dia ini menjadi anak buahnya iblis. Namanya iblis itu sebetulnya punya anak juga. Iblis itu punya anak lain katanya. Konon katanya punya 9. Ada nama-namanya tuh. Ada nama-namanya juga, ada 9 nama daripada anak-anaknya iblis itu ada juga. Dan ini mempunyai tugas masing-masing. Ada yang tugasnya tadi kayak mengikuti kemana saja dia pergi gitu. Ini nama setannya Kasim. Kasih. Nggak pernah masih dia namanya Kasim, ngintil terus sama orang gitu. Ada yang pekerjaannya memang untuk memunculkan nafsu syahwati. Ini setan ini yang disebut dengan setan akwa. Dari gejolak-gejolak keinginan syahwati kepada lawan jenis, kepada sesama jenis mungkin kan begitu. Nah ini sebetulnya dari bisikan akwa. Akwar. Akwa. Nah, dalam urusan rumah tangga ada juga yang merusak nama setannya, ada juga dalam urusan perdagangan, ada juga dalam urusan ketika bersenggama, bahkan ada juga setan yang namanya itu abyad. Nah, abyad itu artinya sangat putih ya, sangat putih. Nah, setan jenis ini itu menggoda para nabi, para wali. Para nabi nggak mungkin tergoda karena mereka ini maksum kan. Nah, wali kadang-kadang tergoda oleh abyad, terkadang tergoda sama abyad. Jadi tingkatannya ini masing-masing ya, Masing-masing. tergantung kadar keimanan Tergantung manusia itu keimanan sendiri. manusia. Termasuk wali dan nabi pun digoda oleh mereka. Digoda oleh mereka. Masya Allah. Namanya juga abyad, sangat putih. Jadi nggak keciri. Karena saat itu begini, si abyad ini menggoda dengan ayat Al-Quran, menggoda dengan hadis Nabi, cerdas. Setan jenis ini pun cerdas. Makanya apa tadi? Tadi kan ada gambaran tuh. Allahu Ghafurur Rahim itu kan. Ini setan yang ngomong benar, tapi itu setan yang ngomong. Nah ini bisa dikelabui hal-hal yang semacam ini oleh abyad. Maka ya ada istilah ulama su gitu. Ulama yang tidak baik gitu. Bagaimana? Ya kemudian mendapatkan bisikan dari setan. Gitu. Bahkan dalam urusan spiritualitas juga itu yang digoda sampai kepada dia merasa menjadi wali misalnya, dia merasa sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sudah ke alam anu, ke alam ini, ke alam itu. Nah ini mengerikan. Nah, itu padahal dari mana? Ya dari setan juga. Gitu. Kita dibawa ke alam asrok namanya misalkan. Alam asrok itu alam jin, dunia jin itu. Itu ya jin semua di sana. Nah, ketika dibawa itu kadang-kadang yang namanya setan itu bisa memanipulasi nuansa yang ada di sana, seolah-olah kita ini sedang menapaki jalan ruhani menuju Allah, masuk ke alam malakut, masuk ke alam baru, tapi sebetulnya bukan. Apa itu azroh? Alam jin ternyata masih di alam Tipu muslihatnya sampai sejauh itu. Jadi dulu misalkan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu yang ditampakkan oleh iblis ya, dengan cahaya yang begitu terang benderang. Nah, itu kebanyakan banyak juga kalangan-kalangan orang yang mulai dekat dengan Allah tertipu dengan itu.
Kalau saya tuh Jalil ini kalau nggak salah ceritanya sampai dilempar terompahnya kalau nggak salah kan ya. Iya, dan itu jelas-jelas kan karena waktu itu si setan ini, iblis ini mengatakan kepada beliau, engkau mulai saat ini sesuatu yang haram boleh aku halalkan, sesuatu yang halal sudah aku haramkan. Balik-balik begitu. Akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah iblis. Jadi jin itu sebetulnya ya salah satu golongan dari setan itu sendiri ya kan. Masya Allah, ini semakin menarik sahabat perbincangannya. Tapi ada juga yang tidak kalah menarik nih yang keempat ternyata ini nih kan yang harus diwaspadai ini setan dari golongan manusia. Siapakah dia? Gitu. Nah, pertanyaannya itu kan. Ya sebetulnya sudah bisa dipahami kan manusia-manusia yang dimaksud itu siapa. Kita ini punya teman baik. Ada teman yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ya anggaplah dia apa namanya yang Allah kirimkan untuk kita menjadi orang baik. Ada teman-teman yang pengennya ya santai-santai, ada yang pengennya yang pura-pura, ada yang pengennya yang asik-asik. Nah ini nyatanya setan yang sudah yang manusia yang sudah menjadi setan. Karena ya sudah betul-betul diliputi sama setan dianya. Gitu. Maka dalam urusan untuk apa dia ini pengen menjadi orang yang apa namanya menjadi orang yang baik itu yang susah. Kenapa? Karena dikuasai oleh setan itu sendiri. Gampang sih sebetulnya. Kalau misalkan ada orang yang mengajak kepada kebaikan, dia berarti apa namanya Allah sedang mengirimkan dia untuk kita kembali kepada Allah. Tapi kalau misalkan ada teman kita, sahabat kita, atau yang memang sudah terlanjur bergaul ya dengan orang-orang yang semacam itu, ya kita betul-betul harus lari dari musuh itu. Kenapa? Karena kita akan selamanya tercengkram. Jadi lepaskan dulu, setelah dilepaskan baru kemudian kita berlari kepada orang-orang yang baik. Makanya di antara obat daripada penyakit-penyakit hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu antitesisnya ya. Ya seperti yang tadi disebutkan bahwa antitesisnya adalah ya berkumpul dengan ulama, dengan orang-orang soleh. Hanya akan menjawab ganti teman lah, nggak ada orang yang tiba-tiba langsung mabuk. Iya. Berawalnya adalah berteman dengan orang yang mabuk, dengan lingkungan yang ditemui gitu. Jadi ya yang harus dilakukan ya jauhkan diri dari orang-orang yang semacam itu. Karena apa? Karena kita belum stabil. Tapi kalau misalkan kita sudah stabil, kita bisa mengajak, ya silahkan mengajak. Ya paling tidak kita ada selalu ada rambu-rambu yang mengingatkan kita ya pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi pada saat kita dekat dengan orang soleh, dekat dengan para ulama, ada warning gitu. Masya Allah, ini sahabat Cang Langit, ini sangat menarik dan harusnya kita bisa mempelajari ini dengan baik sebagai pedoman hidup ya kan? Pedoman hidup kita di dunia ini. Nah, apa kesimpulannya kan dari semua yang kita kaji dan kita diskusikan tadi? Ya, kesimpulannya sangat banyak sekali ya, sebetulnya. Tapi paling tidak ada beberapa yang menjadi poin penting buat kita semuanya, bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah lihatlah diri kita sekarang. Sekarang ini kita dalam kondisi yang bagaimana sih? Setelah tadi digambarkan, itu pasti ada gambaran. Saya ternyata begini, ternyata seperti ini nih. Oh, berarti saya harus bagaimana? Nah itu jadi introspeksi ke diri dulu ya. Introspeksi dulu, lihat dulu diri kita. Nah setelah tahu, oh berarti saya harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Dan ini harus tegas terhadap diri sendiri. Kenapa kita tidak tegas terhadap diri sendiri? Nah, seringkali kemudian orang-orang itu tidak tegas dengan dirinya sendiri. Kalau urusan tahu, banyak orang tahu, tapi urusan tegas belum tentu. Bahkan jujur terhadap diri sendiri pun sulit. Susah, sangat susah. Maka harus tegas terhadap diri sendiri dalam urusan kebenaran. Jadi nanti ketika misalkan, dan ini proses tidak akan pernah berhenti, saya yakin itu.
jadi tidak akan berhenti di tengah jalan sampai kapan? Sampai mati. Dan empat musuh ini selalu ada di dalam lingkungan kita, di dalam diri kita, selalu ada di mana Dan saja. itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena memang kodrat manusia seperti itu. Jadi ya karena semacam ini ya waspadalah dan teruslah kita menggali ilmu agama, bergaul dengan para ulama, para kiai, dan akhirnya insya Allah dengan semacam ini dalam urusan agama ini kita tidak butuh ada orang yang mengerti. Mungkin begitu Bang Widus. Insya Allah. Sahabat Sang Langit, itu tadi yang telah Kang Bana sampaikan dan telah kita diskusikan bersama bahwa hal terpenting dalam kehidupan kita adalah yang pertama, ingatlah bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana. Dunia ini tidaklah kekal. Kekekalan hidup yang sebetulnya adalah nanti setelah kita berada di dalam akhirat. Dan yang kedua, nafsu. Nafsu tidak bisa dihilangkan dari diri manusia karena sudah kodrat manusia dilahirkan ke dunia ini oleh Allah. Itu sudah dibekali dan dibarengi oleh nafsu itu sendiri. Jadi tundukkanlah nafsu dalam diri kita sehingga kita bisa mengontrol diri kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, waspadalah bahwa sangat banyak sekali tipuan-tipuan yang diberikan oleh setan, khususnya dari golongan jin. Tipuan-tipuan yang sangat luar biasa. Sedikit kita salah maka kita akan terpleset. Dan yang tidak kalah pentingnya, setan dari jenis manusia. Setan yang nyata, setan yang ada di sekeliling kita, setan dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka berhati-hatilah. Carilah sahabat-sahabat yang baik, carilah teman-teman yang baik, dan satu hal yang paling penting adalah selalulah dekat dengan ulama, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah beliau-beliau akan tetap menjaga kita, akan selalu memberikan wejangan-wejangan untuk menjadi kita menjadi lebih baik. Allah alam bisawab. Saya BJ dan Kang Bana mengucapkan terima kasih. Semoga ini semua menjadi sebuah kebaikan untuk sahabat Sang Langit semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.